Proses berdirinya Sobokarti. Proses berdirinya Sobokarti tidak dapat terlepas dari konteks perkembangan sejarah kebudayaan Indonesia. Sebelum masyarakat Indonesia memiliki rasa kesadaran kebangsaan, kebudayaan khususnya bidang kesenian terpecah-pecah menjadi milik-milik golongan tertentu dalam masyarakat. Masing-masing golongan masyarakat menghasilkan dan memiliki kesenian sendiri. Jelasnya kesenian yang tumbuh dan berkembang dalam tembok istana hanya dapat dimiliki oleh golongan tertentu, golongan bangsawan saja. Misalnya ada itu tari bedoyo, tari serimpi, tari gambiranom, langendrian, wayang orang dan lainnya. Sebaliknya di luar sana rakyat jelata juga menghasilkan dan memiliki seni tari tersendiri. Namun pada abad ke-20 sebagai akibat dari kebangkitan kesadaran nasional itu masyarakat akhirnya mendirikan yaitu lahirlah Ridho Boksoiromo yang di kata-kata lain juga menyusul perkumpulan kesenian Sobokarti Semarang. Demikianlah lahirnya daripada sejarah Sobokarti. Saya di Sobokarti sejak tahun 2008, jadwal latihan karawitan. Karawitan malam Kamis ada, malam Kamis itu Rebu malam, malam Sabtu ada, Sabtu pagi ada, terus malam Sabtu malam untuk pedalangan, terus Minggu siang pedalangan, Minggu sore atau Minggu malam itu karawitan juga. Karawitan yang senior, yang junior itu Rebu malam sama Sabtu pagi. Itu ada yang sekarang ada yang untuk junior Sangatama atau PGRI itu tiap malam Rabu ada. Malam Rabu itu Selasa malam. Ya kalau pendapat saya itu Sobokarti itu pantas untuk pendidikan karawitan dan kesenian Jawa dan pedalangan. Itu layak di Sobokarti. Masalahnya Sobokarti kan untuk masyarakat umum, bukan pribadi. Enggak, ini Sobokarti untuk masyarakat umum dan melestarikan kebudayaan Jawa sini. Tempatnya di sini nih. Maka dari itu saya akan di sini juga. Jadi dari pelatih karawitan juga pedalangan dan sesepuh pedalangan juga saya. Kalau saya memang sudah jadi hati saya untuk kesenian Jawa itu. Jadi kalau ada suka dan duka itu saya tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting kesenian Jawa bisa eksis. Ya harapan saya kesenian Jawa itu tetap eksis dan lewat cara saya sendiri. Cara saya sendiri untuk melatih dia itu bisa senang kebudayaan itu, bisa tertarik. Ya. Lewat gending, lewat pembicaraan saya, trik saya gitu itu supaya anak-anak bisa masuk ke kesenian Jawa dan tertarik.
Yang masih itu daripada kesenian Ibu Kartini masih aktif yaitu satu yaitu seksi tari, seksi pedalangan, seksi karawitan, seksi waranggono, dan seksi pranotocoro. Itu yang masih benar-benar aktif. Nah, untuk latihan tersendiri bisa-bisakan itu antara tari dengan pedalangan. Tari itu dilaksanakan yaitu di luar gedung di pendopo, kalau pedalangan di dalam. Kalau masih kekurangan tempat juga tari bisa untuk ke dalam. Harinya itu ada jadwal kegiatan, ada di luar dipasang, udah ada jadwal kegiatan untuk Sobokarti. Anggotanya ada, anggota Sobokarti berjumlah itu ya sesuai dengan zaman dulu itu 31 orang. Ya itu susunan acara, ada struktur organisasi ya, sudah terpampang di papan tulis itu ya. Sudah saya jatuh cinta pada Sobokarti itu sejak kecil, saya dari SD, dari anak-anak SD kelas 3, kelas 4 itu sudah seneng sama seni budaya. Dulu itu pernah sekolah itu minta wayang aja nggak dibelikan sama orang tua, saya marah-marah genteng saya balangi. Saya hancurkan genteng, saya lempari batu, saya hanya beli wayang aja, wayang kerdus itu nggak dikasih. Ya, itu centennya situ sehingga saya tuh condong masuk ke Sobokarti. Akhirnya sini sebagai tahun 80 saya itu masuk 84 sebagai sekretaris sampai sekarang ini baru kira-kira 2 tahun baru saya mau jadi ketua. Itu sudah ganti 9 kali ketua umum. Tapi saya ditunjuk tidak pernah mau. Kemarin itu kalau nggak dipaksa saya tidak mau. Gitu ya. Dan tujuan saya itu nguri-nguri budaya ini kalau bisa itu berkembang. Ini nantinya perkumpulan kalau sudah asetnya sudah kita limpahkan pada generasi penerus, bukan untuk milik saya tidak. Ini milik perkumpulan semua. Untuk orang luar itu Sobokarti itu tidak pernah menyewakan. Kalau mau pakai silakan aja, tapi hanya ngisi kas saja. Untuk kebersihan, jadi saya tidak pernah menyewakan sekian itu enggak. Ya pernah, karena kita itu bukan untuk apa tuh mencari bisnis, bukan karena itu ya. Kalau mau dipugar suatu saat itu ya harus izin daripada dinas Purbakala ya. Ya, jadi kayak saya sendiri itu ya mau ini memperbaikinya aja kita tuh harus izin. Ya, dinas Purbakala mau ganti ini apa tuh pecah sedikit aja tembok aja mau ngecat ganti warna sudah tidak boleh. Apalagi maku tiang itu tidak boleh. Ada aturannya kena hukuman nanti kita. Harapan kami itu ya itu kita tuh sebagai pelestarian budaya ya mudah-mudahan lah untuk generasi penerus itu bisa meneruskan daripada perjuangan daripada orang tua-tua yang sudah berada di Sobokarti sekarang nantinya bisa berkembang baik. Harapan saya itu anak-anak terutama saya itu berusaha untuk mencari generasi penerus. Pengurus itu perlu kita ganti yang muda-muda. Itu harapan saya.